Selamat pagi, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah pada hari ini terambil dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Kita memuji Tuhan dari KPPK 66, besar setiamu. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, termulialah Engkau ya Allah yang kudus. Kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Kami mau serahkan hati dan pikiran kami, kiranya Engkau bentuk Tuhan, supaya kiranya kami boleh menjadi seorang murid yang diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu,
dan menjadi pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati sepanjang waktu ini Tuhan, dan Tuhan pimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang jemaat duduk. Ayat pengakuan dosa pada hari ini terambil di dalam Kolose 3 ayat 4-6 yang berbunyi demikian. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita menaikkan lagu Sangat Besar Anugerahnya dari KPPK 335. Marilah kita menghampiri hadirat Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa diri kami dalam kelemahan kami, mengakui pelanggaran-pelanggaran kami yang telah kami perbuat. Tuhan, ampuni kami untuk hati kami, untuk sikap kami. Terkadang kami tidak mudah untuk menjaga perilaku kami tatkala kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami. Tuhan, ampuni juga kami jika kami lebih takut kepada manusia daripada kepada Engkau. Kami menganggap manusia lebih besar dan kami diam pada saat seharusnya kami berkata-kata. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami untuk berbagai pelanggaran kami, untuk cara kami merawat dosa-dosa kami, keinginan daging kami, keinginan mata kami, keangkuhan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ini kami, kiranya Engkau berbelas kasihan dan beranugerah dan menyucikan kami. Tolong kami, ubahkan kami, perbarui kami, sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Kolose pasal 3 ayat ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jemaat silahkan duduk. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Kita bersyukur banyak yang sudah Dia perbuat untuk kita. Kita mau menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa.
kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan. Kita ada seperti bagaimana kita ada, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Baru terambil dalam Kolose 3 ayat 14 sampai 15 yang bunyinya demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi lagu Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Baik umat Tuhan, mari kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ke 42 sebelum kita masuk dalam doa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 42. Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan bacakan buat saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sampai demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu dalam kelemahan kami. Kiranya Engkau boleh menolong kami, menerangi batin kami dan pikiran kami. Tolong kami untuk boleh memikirkan bagian ini, dan kiranya kami boleh mewujudkannya dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sekitar November 2019 yang lalu, ada satu kasus yang terjadi dalam perusahaan nasional, di mana ada seorang dokter yang telah bekerja selama 25 tahun di perusahaan tersebut, dan ternyata ditemukan bahwa ijazahnya adalah ijazah palsu. Dia telah bekerja selama 25 tahun dan telah memeriksa begitu banyak orang, dan ternyata dia tidak pernah lulus sekolah kedokteran. Ketika Lukas mencatat bahwa para jemaat pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ini bukannya Theophilus pembaca Lukas tidak tahu apa yang telah Lukas ceritakan mengenai para rasul di suratnya yang pertama, yaitu di Injil Lukas. Pada masa itu sebenarnya ada tingkat sekolah sebanyak 3 tingkat. Yang pertama adalah Bait Sefer atau rumah kitab. Orang-orang akan masuk di sana dan belajar tentang 5 kitab pertama Perjanjian Lama. Kemudian setelah lulus, kebanyakan mereka akan masuk ke Bait Talmud atau rumah belajar.
Dan kebanyakan orang akan sampai di tingkat ini saja. Usia 12-13 tahun, mereka selesai sekolah dan merdeka. Dan mereka mungkin tidak bisa coret-coret baju seperti kita. Akan tetapi mereka kemudian ikut pekerjaan papanya. Ada yang menjadi tukang kayu, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi petani, dan lain-lain. Pada saat itu mereka belum punya pilihan untuk menjadi YouTubers dan segala macam. Akan tetapi tidak semua orang akan mengikuti pekerjaan bapaknya. Ada orang-orang spesial yang akan dipanggil oleh para rabi dan bilang, kalian tahu masih ada satu tingkat sekolah berikutnya, namanya Bait Midras. Ini adalah rumah penelitian. Dan kamu akan ikut saya selama belasan tahun, dan nanti usia kamu 30, kamu boleh menjadi rabi. Ketika Lukas bercerita tentang para rasul, Yesus memanggil mereka ketika mereka tidak di Bait Midras, tetapi mereka sedang menjalani profesi papa mereka. Artinya, Lukas memberi hint bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melayani satu mega church pertama ini bukanlah orang-orang yang menjadi pilihan, bukanlah orang-orang yang terpandai. Mereka bahkan tidak layak untuk menurut ukuran dunia untuk masuk ke Bait Midras. Lebih lagi, bukan masalah akademis saja, tetapi ingatkah saudara pada saat mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka sedang bekerja. Pertanyaannya, apakah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan sukses? Mereka bahkan tidak pandai untuk mencari ikan pada saat itu. Sehingga orang-orang yang tidak sukses menurut ukuran dunia. Dan ini membuat Theophilus, pembaca kisah para rasul, mungkin bertanya-tanya, mengapa orang-orang seperti ini yang dipanggil? Tapi meskipun dalam kelemahan mereka, dalam keterbatasan mereka, ternyata Kristus mau berdiri di depan mereka, mau memakai mereka. Dan dengan orang-orang sederhana ini, Tuhan merubah dunia, merubah arah sejarah bumi ini. Dengan 3.000 jemaat dan kemudian bertambah begitu rupa. Kita pun mungkin bukan orang-orang yang menang dalam berbagai bidang. Ada seorang kawan saya, seorang konselor yang dia baru saja mengupdate status semalam. Dia berkata, tidak semua bidang dalam kehidupan perlu dimenangkan. Dan saya tersadar, ada banyak di antara kita yang punya kekalahan-kekalahan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak seperti para rasul yang tidak masuk dalam Bait Midras. Mungkin kita tidak seperti para rasul yang tidak bisa menangkap ikan. Tapi ada berbagai hal yang kita tidak berhasil. Ada prediksi dalam usaha kita yang kita tidak selalu berhasil. Ada prediksi-prediksi mengenai masa depan anak yang tidak selalu baik. Ada orang-orang yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah internasional untuk kemudian mengetahui bahwa terjadi pelecehan seksual di sekolah internasional seperti itu. Kita banyak tidak tahunya, kita banyak kelemahannya. Tetapi sama seperti para rasul, dalam keterbatasan mereka, mereka dapat melekat dan mengalami sang firman itu yang menjadi daging. Mereka belajar sama Tuhan Yesus. Mereka melihat sang firman itu bisa dengan berjerih lelah datang ke daerah Samaria, menunda makan siangnya untuk menjangkau seorang wanita yang tidak punya banyak teman, seorang perempuan yang mungkin dijauhi oleh orang sekota. Para rasul melihat sang firman itu juga berdiri di hadapan kubur Lazarus dan menangis. Para rasul melihat sang firman itu, dia bertelut di taman Getsemani dengan keringatnya bercucuran darah dan mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi. Sang firman itu juga kesakitan di kayu salib, tetapi justru mengeluarkan kata-kata penuh kasih karunia. Para rasul dalam kelemahannya belajar dari sang firman. Dan bukankah kita pun seperti jemaat yang mula-mula dalam keterbatasan kita, dalam kekalahan-kekalahan hidup kita, kita pun sebenarnya dapat menempel pada sang firman, kita mengkaitkan firman itu, kita meneliti Alkitab, kita belajar dari kitab suci, dan kita mengkaitkan firman itu dalam hidup kita sehari lepas sehari. Di Amerika ada satu mega church beberapa tahun lalu yang pendeta senior pastornya itu sedang berolahraga pagi, dan kemudian dia terkena serangan jantung. Dan untunglah dia bisa diselamatkan. Tapi ternyata kata dokter dia harus dirawat selama 6 bulan. Dan apa akibatnya? Ternyata jumlah pengunjung di gerejanya berkurang sebanyak hampir separuh. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tatkala ia pergi, naik ke surga, dia tetap punya murid-murid yang menempel pada dia, yang belajar dari firman-Nya, yang dapat membimbing jemaatnya. Kita pun tidak selalu dapat bertemu dalam ibadah online seperti ini. Kita pun tidak selalu dapat bertemu dengan hamba Tuhan.
Akan tetapi hidup kita dapat selalu menempel pada firman itu melalui pembacaan kitab suci, melalui penelitian pada Alkitab kita, dan kita dapat mewarnai hidup kita dengan firman Tuhan. Tentu saja ini adalah ciri gereja yang pertama, yaitu gereja adalah umat yang belajar. Didaskalia, kita belajar. Namun tentu saja belajar saja tidak cukup, bukan? Ada seorang yang mendaftar di sebuah restoran dan ditanya, apakah kamu sudah pernah memasak sesuatu? Lalu dia menggelengkan kepala, tetapi dengan yakin dia menatap koki utama dan berkata, tapi saya sering nonton YouTube video masak dan saya banyak baca resep masak. Kira-kira Bapak Ibu, apakah dia mungkin akan diterima? Tentu tidak, bukan? Karena belajar saja tidak cukup. Kita perlu wadah untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Karena itu ada ciri dan fungsi gereja yang kedua. Selain kita menjadi umat yang belajar, kita juga adalah umat yang bersekutu dan melayani. Koinonia dan diakonia. Kita bersekutu dan melayani. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka tidak hanya bertekun dalam pengajaran para rasul, tetapi juga dalam persekutuan. Ayat 44 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, para pelajar sejarah sebenarnya akan menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat ayat ini. Katanya kekristenan datang untuk mengubah dunia. Tetapi apa bedanya dengan para filsuf Romawi? Bukankah beberapa filsuf Romawi juga mengajarkan hal seperti itu kepada Roma pada bangsa penjajah? Untuk menjual harta mereka lalu berbagi pada orang lain. Bukankah sebagian orang Farisi juga ada yang seperti itu? Menjual hartanya untuk mendedikasikan diri begitu rupa pada Taurat. Bukankah di beberapa kilometer dekat Yerusalem ada kelompok seperti orang Esseni? Dan kalau kita mau bergabung sama mereka pada masa itu, kita harus menyerahkan harta kita untuk dipakai secara bersama. Jadi, apa bedanya? Kenapa Lukas seperti seolah-olah begitu naif, bercerita seolah-olah ini sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda? Apa bedanya? Bukankah sama saja? Saya menduga dari satu petunjuk di ayat 44, yaitu kata, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Beberapa Bapak Ibu mungkin kenal dengan kata ini, koina. Kita dulu suka berpikir bahwa kata koinonia berarti persekutuan. Dan benar, memang ini tidak salah. Tetapi saya terkejut beberapa waktu yang lalu ketika menemukan kata koinonia ternyata tidak hanya berarti persekutuan. Dalam perjanjian baru, kata ini juga, kata koina paling tidak berarti najis, bercampur. Wah, apa maksudnya? Saya memberi contoh dari pengalaman saya 18 tahun yang lalu pada saat di ospek di salah satu kampus teknik. Kami di pressing, kami ditekan secara emosional dan kami harus naik tangga sebanyak 8 lantai tanpa boleh menggunakan lift. Kami disuruh buka baju untuk push up, kepala kami pelontos dan kami keringatan, satu angkatan cowok-cowok semua. Lalu senior itu memberikan satu botol air mineral yang kecil dan menyuruh kami menghabiskan satu persatu. Mulai dari teman yang paling depan, lalu bergulir sampai saya yang di belakang. Ketika sampai di saya berpikir untuk minum. Kata koino itu berarti bersama, bercampur, dan najis. Memang maksud senior itu baik, tetapi saya sungguh tidak tertarik untuk bercampur, untuk menjadi sama, untuk menjadi solid. Saya merasa ini najis. Karena tetapi, ilustrasinya akan sedikit berbeda. Tatkala saya mengingat ponakan saya waktu dia masih berusia 2 tahun, dia masih belum bisa jalan dan pakai stroller. Lalu pada saat itu saya sedang minum kopi susu dengan 1 gelas sendok teh. Lalu dia dengan muka pengen, dia mendekat pada saya, belum bisa bicara, masih imut. Lalu dia mau kopi susu itu. Saya bertanya sama mamanya, boleh nggak minum kafein ini? Mamanya bilang boleh, asal sedikit. Dan saya memberikan 1,5 sendok teh itu kepada ponakan saya. Sebenarnya prinsipnya mirip, bercampur. Gelas sendok teh itu akan masuk kembali di gelas kopi susu saya. Akan tetapi menariknya, saya tidak merasa najis, saya tidak merasa
seperti pada saat saya bersama teman-teman seangkatan saya. Ada sesuatu yang berbeda ketika bercampur. Ada relasi yang berbeda ketika kita bercampur. Dan mungkin ini kenapa ketika Petrus disuruh ke rumah Cornelius, dia mengucapkan kata ini, koina, Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang najis. Tapi Tuhan berkata, tidak, engkau harus pergi. Apa yang aku katakan tidak najis, tidak koina, itu kamu tetap harus terima. Dan akhirnya Petrus menerima bangsa asing yang dianggap najis. Dia menjadi bercampur, mereka menjadi satu. Nah, Bapak Ibu, meskipun tampaknya ini cerita yang menarik, akan tetapi kita tahu orang-orang di gereja bukanlah seperti bayi yang baru jalan yang masih imut, yang kita tidak keberatan berbagi, apalagi masih satu saudara. Lebih mirip mungkin orang-orang di gereja teman-teman kita yang di angkatan, yang bau, yang keringatan, yang habis di ospek, yang baru naik tangga 8 lantai. Kita tidak benar-benar tertarik untuk bersekutu bersama mereka. Kita tidak mau. Sehingga kita perlu bantuan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jika anak-anak Bapak Ibu pernah nonton film Avengers, di sana ada satu tokoh bernama Captain America. Dan di film pertama Captain America itu settingnya terjadi di tahun 40-an melawan Nazi. Namun di dunia nyata sebenarnya ada kelompok yang benar-benar melawan Nazi. Mereka adalah warga Jerman sendiri. Dan salah satu orang yang katanya dituduh akan menggulingkan Hitler pada saat itu adalah seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Namanya susah dan mungkin saya salah mengejanya dalam bahasa Jerman, tapi itu nama manusia betulan. Walaupun mungkin sebagian remaja menduga itu nama Pokemon. Tetapi Dietrich Bonhoeffer, dia berkata begini tentang persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya. Dia berkata, kalau orang lain bersekutu, itu bisa minimal 2 orang. Suami istri bersekutu, teman dengan teman lagi minum kopi bersekutu, bisa 2 orang. Akan tetapi, orang Kristen tidak pernah bisa berdua saja. Akan selalu ada Kristus sebagai mediator. Akan selalu ada Tuhan sebagai mediator. Oleh karena itu ketika orang seperti saya yang begitu khawatir dengan penilaian orang datang dalam persekutuan Kristen, saya begitu khawatir dengan bagaimana rambut saya terlihat, bagaimana pakaian saya terlihat, bagaimana kata-kata saya terlihat, maka seharusnya saya tidak perlu khawatir dalam merasa tidak percaya diri kita. Harusnya kita sadar bahwa kita tidak pernah berhadapan dengan orang secara langsung. Karena kita selalu menatap orang dari balik punggung Kristus. Dia ada mencerap segala penilaian orang. Kalau dia yang berkuasa atas dunia, yang mengatur segala bumi, yang begitu berkuasa, bisa memberikan nyawanya untuk saya, bukankah kita adalah orang-orang yang berharga? Dan bukankah kita dimediasi olehnya dalam berelasi dengan orang lain? Dan kita dimampukan untuk bisa tegak berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Dan demikian pula jika saya punya pikiran yang menghakimi, dalam sikap saya yang tidak suka dengan Anda, mungkin karena saya mendengar gosip tentang Anda, mungkin karena saya menilai Anda dengan penghakiman, saya harus hati-hati sekali. Karena tatkala saya menatap Anda dengan mata saya yang jahat, karena jangan-jangan Kristus sedang berdiri di hadapan Anda dan menatap saya dan berkata, "Hei, Andi, aku mati bagi orang ini dan aku mencintai dia." Kristus berdiri di hadapan Anda menantang saya. Kristus menyerap serangan saya terhadap Anda, pikiran saya, kritik saya. Dan Kristus adalah mediasi. Dia yang membentengi Anda atas diri saya. Orang Kristen bersekutu tidak pernah hanya berdua saja. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan mereka bersekutu dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita mempunyai Kristus sebagai kepunyaan bersama. Saudara, tentang koinonia ini beberapa hari terakhir dalam kondisi pandemi saya mendapatkan satu kesaksian tentang seorang pemuda. Dia sedang bergumul karena gerejanya tidak punya banyak tenaga untuk mengatur video dalam video editor, tidak punya banyak tenaga video editor. Karena itu dia bergumul apakah dia harus membeli perangkat komputer baru karena gerejanya tidak punya dana. Akan tetapi dalam pendapatannya yang kecil, dia kemudian bertanya sama Tuhan, "Tuhan, mungkin saya harus tunda saja. Karena bukankah sebenarnya sudah cukup ada 1-2 teman yang melayani sebagai video editor di gereja. Biarkanlah mereka yang kerja rodi saja. Saya tidak perlu ikut."
Dan akhirnya dia berdoa menyerahkan itu kepada temannya. Beberapa waktu kemudian, ketika dia pikir sudah lepas, dia mendapatkan WhatsApp dari seorang teman lain yang tengah berkuliah. Temannya ini berkata kepada dia bahwa saya sedang kesulitan untuk bayar kuliah saya karena orang yang biasa mensponsori saya tidak bisa lagi mensponsori karena mungkin masa pandemi. Dan kemudian anak Tuhan yang sama ini yang tadinya berencana untuk beli laptop, dia datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, Engkau tahu keterbatasan tabungan saya. Dan Engkau tahu banyak anak-anak Tuhan yang menjadi pengusaha yang tidak terdampak secara serius. Malah ada yang omsetnya bertambah. Tuhan, maukah Engkau pakai mereka? Jangan pakai saya. Dan puji Tuhan, tampaknya pada saat itu Tuhan benar-benar jawab setelah beberapa minggu temannya mendapatkan sponsor dari seorang teman yang punya teman yang lain. Tapi ternyata Tuhan tidak berhenti. Beberapa waktu kemudian dia mendapati salah seorang seniornya di gereja, seorang teman yang pengusaha, dan mengalami kesulitan uang yang serius dan tidak lagi mampu untuk membiayai kehidupan keluarganya. Dan pemuda ini menyadari melalui pembacaan firman Tuhan, dia sedang diberondong secara beruntun melalui pembacaan kitab Yeremia secara berturut-turut. Di mana kitab Yeremia berbicara tentang keadilan, tentang kebenaran. Dan kebenaran itu berarti memenuhi hukum Tuhan, memenuhi hukum cinta. Kita menjadi orang yang fasik tatkala kita tidak memenuhi hukum Tuhan. Dan dia terganggu sekali dengan hasil saat teduhnya. Kadang-kadang dia mungkin berpikir, mungkin lebih baik saya tidak saat teduh saja. Namun pada saat malam datang, dia tahu dia punya pilihan. Dia bisa memilih untuk tidur dan besok pagi dia bangun akan melupakan seniornya itu. Dia bisa lupa. Akan tetapi dalam keletihannya, dalam kelelahannya dia beranjak dari tempat tidurnya, mengambil handphonenya dan kemudian mengambil internet banking sambil berdoa, Tuhan, saya akan transfer tapi please patahkan sinyalnya, gagalkan sinyalnya, please. Dia katanya seperti itu. Kalau dia masukkan nomor rekening temannya, dia memasukkan jumlah tertentu yang terlalu besar baginya, yang menyakitkan baginya, sambil berdoa, akan baik sekali pada saat saya menekan tombol send ini, sinyalnya putus. Dan dia menekan tombol itu dan sinyalnya tidak putus. Jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, tetapi lebih dari itu mereka juga membagi-bagikan harta miliknya kepada sesamanya. Tentu panggilan seperti ini tidak terjadi atas semua orang, paling tidak begitu menurut Pastor John Stott. Tetapi kita punya kelimpahan waktu, kita punya kelimpahan pengalaman, kita punya kelimpahan suara yang dapat kita bagikan kepada anak-anak kita. Dalam kelimpahan waktu kita, saya menganjurkan Bapak Ibu untuk misalnya membeli kartu pertanyaan psikologis yang kita dapat bermain dalam keluarga sambil bertanya. Anda dapat membeli kartu itu di internet sana. Karena kami tidak menjualnya, kita dapat memakai kelimpahan waktu kita untuk berikan kepada anak-anak kita. Kita juga dapat memakai kelimpahan suara kita dan kelimpahan sinyal internet yang kita pakai untuk membantu pelayanan sekolah minggu di gereja. Kita dapat bercerita dalam kelimpahan kita. Dalam kelebihan kita dapat melayani dan bersekutu. Ini adalah ciri jemaat yang mula-mula. Selain mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka juga bersekutu, mereka juga melayani. Tetapi meskipun saya mengajarkan hal-hal seperti ini, saya mengakui, saya tidak menikmati selalu mempraktikkan hal-hal seperti ini. Saya tidak selalu menikmati, mungkin sebagai orang introvert, ada hal-hal di mana ketika berinteraksi dengan orang saya tidak menikmati. Tatkala orang meminta bantuan mungkin atau untuk minta diajarin, mungkin saya harus bersabar dalam keterbatasan orang. Dan saya harus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Ada hal-hal di mana kita lebih senang kalau kita sendiri dan ini wajar. Ada hal-hal di mana kita benar-benar tidak tertarik untuk membantu orang dan ini manusiawi, Karena itu kita perlu ciri gereja yang ketiga. Jemaat dikatakan mereka berdoa dan mereka bertekun dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan mereka memuji Allah. Ciri gereja yang ketiga adalah kita bersandar pada Allah di dalam doa dan dalam ibadah, latreia. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang beribadah. Mereka berdoa, mereka bersandar kepada Allah.
Mereka bersandar pada Allah. Bapak Ibu, di India beberapa tahun yang lampau ada seorang bernama Peter Grieve. Peter Grieve, dia adalah anak seorang pedagang. Dia adalah anak seorang pedagang yang papanya gagal dan kemudian Peter tidak mengalami kestabilan secara finansial. Beberapa waktu kemudian pada masa itu dia melihat, di wajah saya kok ada bintik ya. Dan kemudian dia menyadari ada bintik lain di kaki saya. Dan kemudian ada rasa yang sama di bagian belakang, di bagian belakangnya. Lalu setelah makin bertambah dia kemudian datang ke dokter. Dan dokter menyatakan bahwa dia terkena kusta. Nah pada saat itu pengobatan kusta belum begitu baik. Dan penyakitnya makin bertambah dan menghabiskan sebelah matanya. Dia menjadi buta. Dan kemudian hal yang menyakitkan adalah dia menyadari bahwa sebelah matanya masih sehat. Secara perlahan dimakan oleh penyakit itu. Dan dia berusaha mengumpulkan dana untuk kembali ke Inggris. Dalam kondisi separuh lumpuh. Dia tinggal di rumah perawatan terpencil, biarawati Anglikan. Dia merasa tidak berguna. Dia merasa getir, pahit, dan ingin bunuh diri. Seiring penglihatannya akan menghilang dan dunianya akan menjadi gelap. Suatu pagi, dia terbangun lebih pagi dari biasanya. Lalu dia berjalan-jalan dalam kondisi kakinya yang kurang baik. Dan dia mendengar satu suara. Dan dia mendekat ke suara itu, dia mencari suara itu. Ternyata ada satu kapel. Dan dia mendekat. Dan di sana ada para biarawati Anglikan yang berdoa. Dia melihat mereka berdoa untuk nama-nama yang ada di dinding. Nama orang-orang yang dirawat di rumah perawatan itu. Dan dia menyadari ada namanya di dinding itu. Pada saat itu Peter menyadari bahwa dia tidak sendiri. Bahwa ada orang-orang yang beribadah, ada orang-orang yang berdoa bagi dia. Ada orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, tetapi dengan mengingat dia. Saudara, ada satu ilustrasi tentang segitiga, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, itu bisa mendekatkan kita dengan orang lain. Di mana Tuhan itu ada di puncak segitiga, dan tatkala kita dan orang lain ada di puncak dasar segitiga itu. Tatkala kita berdoa kepada Tuhan, kita berusaha mendekat pada Tuhan. Seharusnya kita pun sedang mengingat orang lain. Kita menarik orang lain dalam doa-doa kita. Sehingga segitiga itu semakin kecil. Kita mendekat pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan dalam persekutuan kita. Kita semakin dekat pada Tuhan. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang bersekutu, melayani, dan mereka juga berdoa. Mereka juga beribadah. Karena itu Alkitab mencatat bahwa sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, inilah ciri gereja yang terakhir, yaitu marturia, umat yang menjadi saksi. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan jumlah orang yang diselamatkan. Ada kata-kata dari orang di luar negeri yang katanya, seorang dokter hewan bisa menebak pemilik hewan hanya dengan melihat, memeriksa hewan peliharaan mereka. Seberapa jauh orang itu telaten atau sabar. Seorang guru BP yang belajar psikologi dan konseling bisa mengira-ngira kita sebagai orang tua tatkala mereka memanggil anak-anak kita. Seberapa jauh dunia bisa melihat Bapa kita melalui diri kita. Apakah Bapa kita adalah Bapa yang murah hati? Bapa kita adalah Bapa yang penuh berkat? Bapa kita adalah Bapa yang belas kasihan, yang mengasihi orang-orang. Kiranya Tuhan menolong kita dalam pelajaran pada hari ini. Melihat bagaimana gereja mula-mula adalah jemaat yang belajar. Gereja mula-mula adalah jemaat yang bersekutu, yang melayani, yang berdoa, dan yang menjadi saksi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau setia mengajar kami melalui firman-Mu. Kami berterima kasih karena kami dapat bertekun melalui pengajaran para rasul, melalui pembacaan kitab suci kami. Kami berterima kasih karena kami juga dapat menikmati persekutuan dengan jemaat-Mu dalam tubuh-Mu, di mana kami dapat senantiasa diperbarui menjadi pribadi yang semakin menjadi seperti Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk mengalami hadirat-Mu dalam komunitas kami. Tolong juga kami untuk menjadi jemaat yang berdoa, setia, terarah padamu, dan berdoa bagi orang-orang di komunitas kami. Semoga kami dapat disukai semua orang, dan Engkau menambah jumlah kami dengan orang yang diselamatkan.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita nyanyi lagu Bawalah Persembahanmu ke Altar yang Suci. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan. Kami juga boleh memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan itu boleh dipakai menjadi sebagai pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di bumi Indonesia. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami boleh mempersembahkan diri kami, biarlah diri kami pun yang terbaik yang kami berikan. Sehingga kami boleh menjadi jemaat, bahkan pelaku firman, bahkan anak-anak Tuhan yang benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati sepanjang minggu ke depan, kiranya apa yang Tuhan mau dapat kami kerjakan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan demi Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara jemaat GKI Cibubur di dalam Kristus. Saya bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara setiap saudara di dalam Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan saudara boleh terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita sama-sama berharap pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita di tengah-tengah situasi yang sulit seperti hari ini. Saudara, secara khusus saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk berterima kasih kepada saudara di dalam BPBJ dan juga jemaat daripada GKI Cibubur selama ini untuk kerjasama, dukungan, dan juga doa bagi gerejanya
dan juga bagi pelayanan dari Pendeta Budiono dan keluarga sebagai gembala di GKI Cibubur. Saudara, seperti yang saudara juga ketahui, Pendeta Budiono dan juga Guru Injil Novita yang mendampingi akan segera ditempatkan di ladang yang baru sebagai gembala dari GKI Makassar. Saudara, perpisahan tentu akan menimbulkan kesedihan karena saya percaya selama sekian tahun mereka melayani di tengah-tengah saudara dengan sangat baik. Saudara, tapi biarlah kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati pelayanan dari Pendeta Budiono dan Guru Injil Novita dan keluarga. Dan kita berdoa untuk pelayanan mereka di GKI Makassar. Tuhan yang sudah memberkati mereka, Tuhan yang sekarang memanggil mereka untuk melayani di ladang yang baru, biarlah Tuhan juga yang boleh terus memakai mereka untuk menggembalakan jemaatnya. Saudara, dan hari ini kita juga menyambut Guru Injil Tatang sebagai gembala yang baru dari GKI Cibubur. Saya berharap supaya kerjasama, dukungan, dan doa yang pernah saudara berikan kepada Pendeta Budiono dan keluarga, kiranya ke depan juga saudara berikan untuk Guru Injil Tatang bersama dengan istri Guru Injil Laura dan juga keluarganya. Saudara, karena mereka tidak mungkin bisa melayani dengan baik tanpa dukungan dan doa dari saudara semua. Terimalah mereka dengan kasih sebagai gembala yang Tuhan utus di tengah-tengah saudara. Saudara, saya pribadi berdoa dan berharap Tuhan terus memberkati GKI Cibubur. Tuhan boleh menumbuhkan iman dari seluruh jemaat. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara di dalam pelayanan. Sehingga lewat semuanya itu Tuhan menumbuhkan gerejanya. Saudara, Tuhan memberkati dan Tuhan terus memimpin setiap kita. Terima kasih. Tak terasa 3 tahun kita sudah bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Betul apa yang tadi Pendeta Jeffrey katakan, kalian menerima saya di dalam segala kelebihan maupun kekurangan yang saya maupun istri miliki. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah selama 3 tahun ini. Terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang saya merasakan bekerja sama dengan kalian adalah sesuatu hal yang indah. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan, untuk GI Marta, GI Andi yang sudah bersama-sama. Terima kasih bisa bekerja sama dengan kalian. Tetapi ada waktu kita bersama-sama, ada waktu juga kita berpisah. Tetapi di dalam kesemuanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. 3 tahun Tuhan tempatkan saya dan istri di GKI Cibubur. Ada rencana Tuhan di dalam proses untuk kita bersama-sama bertumbuh semakin dewasa. Sekarang tiba saatnya bagi GI Tatang dan GI Laura hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah kita untuk kita lebih bertumbuh lagi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah mereka dengan tangan terbuka, dukung mereka terus, bukan hanya di dalam doa tetapi juga di dalam pelayanan. Dan saya percaya Tuhan tempatkan mereka di tempat ini. Gereja ini Tuhan pimpin untuk semakin berkembang, semakin bertumbuh. Ini adalah satu hal yang saya rindukan. 3 tahun saya boleh melihat kita dan kalian jemaat semakin bertumbuh, dan itu yang membuat saya bersuka cita melayani di tengah-tengah kalian. Dan biarlah juga nanti GI Tatang dan GI Laura juga boleh bersuka cita melayani di tengah-tengah kalian, karena melihat gereja ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini saya persilakan juga untuk Guru Injil Tatang akan menyampaikan sepatah kata. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk hak istimewa dipercayakan melanjutkan tongkat estafet sebagai gembala di GKI Cibubur. Tidak mudah, tapi kami, saya dan keluarga percaya bahwa dengan dukungan dari Bapak Ibu,
doa dari Bapak Ibu, dan juga anugerah dari Tuhan, kita semua sebagai gereja akan terus bertumbuh. Saya berterima kasih kepada Pendeta Budiono, Guru Injil Marta, dan juga Guru Injil Andi. Mari kita sama-sama arahkan hati kita, arahkan pandangan kita ke depan, dan percaya bahwa di depan Tuhan selalu bersama dengan kita, dan kita akan melakukan yang lebih lagi di depan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk GKI Cibubur, untuk kita doakan supaya kita, GKI Cibubur, dipakai Tuhan semakin hari semakin indah, kita semakin bertumbuh menjadi dewasa, memancarkan kemuliaan Tuhan. Doakan juga untuk GI Tatang dan GI Lora, doakan supaya sungguh-sungguh Tuhan pimpin mereka melayani di tempat ini, juga menjadi sarana yang dipakai, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuh kembangkan gerejanya di tempat ini. Doakan juga saya yang nanti tanggal 15 Juli akan berangkat ke GKY Makassar. Doakan supaya Tuhan juga pimpin di dalam proses untuk penyesuaian diri, pimpin juga untuk Tuhan boleh menjaga kami di dalam perjalanan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Hamba-Mu datang Tuhan, berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan kalau kami boleh melihat bagaimana umat-Mu rindu untuk semakin hari semakin dibentuk oleh Engkau. Mereka rindu untuk bertumbuh di dalam Engkau, mereka rindu untuk menjadi murid-Mu, mereka rindu untuk mau terus-menerus belajar dan bertumbuh di dalam Engkau. Karena itu Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap pengurus, berkati setiap rekan-rekan hamba Tuhan. Biarlah Engkau terus yang memimpin gereja-Mu di dalam rancangan-rancangan-Mu yang indah. Biarlah Engkau pakai gereja-Mu ini semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin memancarkan keindahan-Mu dan kemuliaan-Mu. Ada banyak jiwa yang boleh semakin yang dibawa datang untuk percaya kepada Engkau. Tuhan berkati gereja-Mu ini. Pimpin Guru Injil Tatang, Guru Injil Lora yang akan memimpin gereja-Mu, Guru Injil Tatang yang akan menjadi gembala di tengah-tengah gereja-Mu di GKI Cibubur ini. Terus pakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau tambahkan karunia yang dibutuhkan. Engkau pimpin melalui hamba-Mu ini, gereja-Mu semakin bertumbuh, semakin indah dan indah, semakin lebih dan lebih lagi. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang berkati akan gereja-Mu GKI Cibubur. Engkau sendiri yang berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, GI Tatang, GI Lora, GI Marta, GI Andi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita pengutusan terambil dari Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, kita menaikkan doksologi. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa,
anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sehingga semakin hari kehidupanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin indah, semakin memancarkan kemuliaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.